رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Suara Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan saya Setiardi Nurhuda di Bedah Buletin Kafah kali ini. Sebelumnya terlebih dahulu kami haturkan sapaan terbaik kepada para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa sekalian, baik yang mengikuti forum ini melalui ruang Zoom meeting ini maupun melalui Instagram TV nantinya atau live Instagram, topik Bedah Buletin Kafah kita kali ini adalah Al-Quran tak layak dibandingkan dengan gagasan manusia. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala tak sekedar menciptakan manusia dengan seluruh sistemnya. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman dan petunjuk hidup manusia. Al-Quran adalah kalamullah, kitab suci yang merupakan firman Allah. Dialah penguasa alam semesta, manusia dengan seluruh sistem anatomi dan fisiologisnya, dan kehidupan, semuanya adalah Allah yang menciptakannya. Al-Quran bukan buatan manusia, baik orang Arab maupun non-Arab. Al-Quran juga bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, layakkah kemudian Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan gagasan manusia? Untuk mengulasnya lebih lanjut, pemirsa, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Taufur, hafizahullah taala, yang insya Allah akan bersama kita selama lebih kurang 1 jam ke depan ya, untuk mengulas tentang topik ini. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, ana bikhair. Alhamdulillah. Insyaallah beliau telah siap ya pemirsa untuk berbagi dengan kita tentang topik ini. Dan dalam rangka memberikan kelapangan dan keluangan bagi beliau untuk menyebarkan materi ini, kami langsung saja persilakan kepada Ustadz Muhammad Taufur hafizahullah taala untuk memaparkan materinya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna lillahi wa dalla wa zilla wa salla wa andima udama wa ajala yujana alaya. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha falam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini, hari Senin tanggal 28 Juni 2021 yang bertepatan dengan 28 Dzulqa'dah kalau tidak salah, 17 Dzulqa'dah maksud saya. Kita diberikan oleh Allah untuk bertemu dan bermuajah dalam sebuah majelis mubarak yang mudah-mudahan waktu yang kita luangkan ini, tenaga yang kita berikan ini, dan kesempatan yang kita putuskan untuk bersama-sama dalam majelis mubarak ini dicatat di sisi Allah sebagai sebuah amal soleh yang mudah-mudahan nanti di yaumil akhir nanti ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan ke ribuan junjungan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan kepada semua orang yang senantiasa istiqomah di dalam berdakwah, senantiasa irtisam dengan Islam, senantiasa lillahi kalimatillah, yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ilal alam la yaumil qiyamah. Semoga kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.
pemirsa yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hal yang menarik ketika saya diskusi dengan teman-teman mengenai buletin kafah yang kebetulan temanya memang khas. Cuma ini dalam penilaian saya, buletin kafah kali ini agak berbeda dari sisi penulisannya. Nah, biasanya buletin kafah itu kalau menulis pada sesuatu yang fakta-fakta itu luar biasa dipaparkan di depan, kemudian nanti akan diulas bagaimana istinbatul hukumnya, kemudian nanti dalilnya kayak apa, sampai kemudian muncul konklusi dari apa yang dibahas. Buletin kafah kali ini, di edisi yang akan kita bahas kali ini, agak beda sisi penulisannya. Di awal buletin ini saya coba share tulisan berbentuk Word-nya. Nah, ini kayaknya screenshot-nya belum muncul nih. Mas Ardi, screenshot-nya bisa dimunculkan? Ya, sudah Ustaz. Bisa dicoba Ustaz. Muncul ya? Sudah Ustaz. Ya, jadi saya coba tampilkan edisi Word-nya. Di edisi kafah yang kali ini, di edisi 198 per tanggal 25 Juni ini, buletin kesayangan umat ini mencoba memunculkan satu kondisi yang sengaja tadi saya nukil dalam sebuah nas Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Barang siapa mengkufuri nikmat Allah, maka inna adzabi lasyadid, kata Allah. Sungguh adabku sangat pedih, kata Allah. Kalau pemirsa yang saya muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah. Di awal paragraf di edisi kali ini, judulnya sangat tidak lazim sebetulnya. Biasanya kafah judulnya cenderung luar biasa, orang akan sangat gemes ini, judulnya begini. Tapi ini judulnya Al-Quran tak layak dibandingkan dengan gagasan manusia. Sekedar memastikan bahwa kafah itu sebuah buletin yang selalu mencoba ma'alijul masakilul insan, mencoba menyelesaikan persoalan manusia, memberikan solusi terhadap masalah yang lagi muncul. Nah, kenapa muncul ide ini? Kenapa muncul ide ini? Ini dugaan buat saya. Ini muncul ketika adanya sebuah kegaduhan di negeri kita. Tes wawasan kebangsaan yang sempat menimpa saudara-saudara kita, teman-teman kita di KPK. Nah, yang kemudian pada sisi awalnya dengan dalih bahwa mereka akan di ASN kan, diadakanlah tes wawasan kebangsaan ini. Yang kemudian hasil dari tes wawasan kebangsaan ini muncullah ada 75 nama yang kemudian mereka bikin berita heboh, bahkan ada dikatakan tidak bisa dibina dan lain sebagainya, terpapar Taliban, terpapar radikalisme dan lain sebagainya, sampai diberitakan beberapa kali di media televisi nasional kalau tidak salah. Seperti itu. Kemudian ide kasakusuk ini menggelinding begitu hebat sampai pada satu kesimpulan, bukan sampai satu kesimpulan, sampai pada satu wacana diskursus bahwa apakah kalau Anda ditanya antara memilih Al-Quran atau memilih ideologi negara ini, sampai dimunculkan wacana seperti itu. Ini kemudian jadi sesuatu yang heboh. Padahal ini sesuatu yang tidak lazim dilakukan. Sehingga buletin kafah kali ini, edisi 198 ini, di awal sudah sesuatu yang sangat ciamik menurut saya. Sangat soft, bahwa seakan-akan di tengah pandemi ini, redaksi buletin kafah itu mengingatkan pada kita tentang sebuah nikmat Allah yang sangat kecil bagi sebagian orang, tapi begitu berharga nikmat ini, karena nikmat ini luar biasa. Yaitu apa? Ketika dituliskan dalam buku kafah itu bahwa di tengah pandemi COVID yang begini hebat, yang berlangsung hampir 2 tahun, itu kemudian
kita bersyukur di hadapan Allah karena kita diberi sistem pernafasan yang hebat. Yang ditulis sehari manusia bernafas sekitar 23.000 kali. Udara yang kita hirup itu rata-rata 6,3 sampai 13 liter per menit. Fakir ini kebetulan pernah positif COVID sampai 2 kali. Yang pertama itu bulan Juni tahun 2000, kalau tidak salah, di awal COVID. Kemudian yang kedua itu bulan Desember tanggal 28 saya dinyatakan positif lagi di tahun 2000, 28 Desember. Sehingga walaupun waktu itu Al-Fakir tidak, kalau orang bilang OTG ya, orang tanpa gejala, tapi sempat juga merasakan luar biasa. Dan banyak teman-teman Al-Fakir yang kemudian tidak sedikit, baik teman-teman seperjuangan dalam dakwah, teman-teman yang sama-sama bekerja di perusahaan, teman-teman sepermainan, teman-teman kuliah dulu, yang kemudian mereka juga terkena dan mereka merasakan betul arti nikmatnya ketika Allah memberikan paru-paru kepada mereka. Hampir rata-rata orang yang positif itu kemudian sesak pernapasan, paru-parunya sakit dan lain sebagainya. Kalau kondisinya masih normal, artinya sedikit paling hanya indera penciumannya hilang dan lain sebagainya. Tapi ketika pada kondisi yang sangat sudah betul-betul terinfeksi, sakit sekali. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang seperti itu. Seperti tentu ini sesuatu nikmat yang baru paru-paru yang Allah berikan kepada kita. Seakan-akan buletin kafah itu baru seperti itu. Baru paru-paru yang diuji oleh Allah diberi sakit 2 tahun nggak bisa diselesaikan. Terlepas dari kemudian ada banyak diskursus tentang apakah ini konspiratif. Faktanya ada bahwa virus SARS-CoV ini memang betul-betul ada. Tentu berangkat dari sini sangat layak ketika dalam buletin Al-Kafah dituliskan, pantaskah kita merasa hebat? Pantaskah kita merasa jumawa? Pantaskah kita merasa bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan ini? Pantaskah kita merasa bisa mengatur diri kita sendiri? Sampai seperti itu. Jadi ini yang tadi saya bilang sangat syahdu. Buletin Kafah di sini sangat luar biasa menurut saya, yang biasanya selalu menampilkan data, justru di edisi kali ini yang ditampilkan. Kita diingatkan pada satu nikmat Allah yang luar biasa, yang seandainya kita sadar, judul tadi tidak perlu ada. Hanya karena orang ini kebanyakan pada tidak sadar, jadilah ini perlu diingatkan. Yang juga tidak kalah penting, di buletin ini diingatkan tentang betapa hebatnya Allah ketika memberi paru-paru kepada manusia, yang itu sangat membantu dalam sistem pernapasan, dan itu sangat vital. Dan ternyata Allah itu bukan hanya memberi sistem pernapasan kepada manusia, gitu. Bukan hanya sekedar menciptakan manusia saja, tapi Allah secara paripurna menciptakan semua hal tentang manusia dalam sistem tubuh manusia dan semua yang ada di sekitar manusia. Tidak cukup sampai di situ, Allah juga seakan-akan memberitahu kepada kita bahwa kamu itu diciptakan oleh Allah. Itu ketika Allah mengatakan dalam surat At-Tin, laqad kana lakum fi ahsani taqwim, itu bukan hanya ahsanut taqwim dalam konteks tubuh kita manusia, dalam konteks kehebatan akal yang Allah berikan kepada kita, tapi semua hal Allah berikan. Allah berikan aturan bagaimana agar manusia itu hidup, agar manusia itu bisa mengerti bahwa tujuan dari manusia diciptakan itu adalah la in syakartum la laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah seakan menyebut semua diberikan oleh Allah. Allah turunkan Al-Quran kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW yang merupakan pedoman hidup dan petunjuk hidup bagi manusia. Yang tadi oleh host sudah disampaikan, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu. Yang berbahasa Arab walaupun bukan dari orang Arab. Seperti itu. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia. Al-Quran adalah firman Allah yang kemudian dalam konteks inilah ketika kita sadar bahwa Al-Quran yang adalah kalam Allah yang tidak ada argumen apapun yang bisa mengalahkan, tidak bisa membatalkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, kemudian tidak layak kalau kemudian tiba-tiba ada diskursus, ada sebagian kecil orang yang mempertanyakan, seandainya Anda disuruh memilih antara Al-Quran yang merupakan kalam Allah dengan sesuatu sekelompok kumpulan ide buatan manusia, Anda akan memilih yang mana? Ini sungguh betul-betul tidak layak. Kenapa tidak? Secara umum, bagaimana mungkin sesuatu yang merupakan kalam Allah, Al-Khaliq dan Al-Mudabbir kita disandingkan dengan buatan kita?
Tentu dalam konteks ini, dalam Al-Quran dikatakan, jika Anda ditanya pilih mana Al-Quran atau gagas manusia, Anda pun dan itu terus didesak dalam kondisi-kondisi tertentu, ya pasti sebagai seorang Muslim yang yakin akidahnya benar. Artinya benar itu bukan akidahnya paling benar, akidahnya benar memang. Maka tidak ada jawabannya selain kita akan memilih Al-Quran. Apapun argumennya. Hanya memang para pemirsa yang saya muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah, ada sesuatu yang agak aneh di negeri Napua ini. Banyak orang yang kemudian beberapa kali ketika harus berapa ini, mereka memilih mencari selamat. Ya. Al-Fakir kebetulan pernah menjumpai satu kondisi ketika dihadapkan antara idealisme keyakinan dengan kondisi realita. Kemudian beberapa di kalangan teman-teman Al-Fakir lebih memilih mengikuti realita agar mereka selamat dari sisi Maisha dan selamat dari urusan dengan mereka. Tentu naudzubillah, semua naudzubillah min dzalik. Ketika Al-Fakir tanya, kenapa begitu? Ya banyak Allah. Yang pasti, yang penting kan kita jawab. Padahal ini tidak main-main di hadapan Allah. Ketika kita dipilih antara keyakinan kita tentang maha benarnya kalimat Allah ini disandingkan dengan sesuatu yang bukan itu, maka apa argumen kita nanti di hadapan Allah? Keniscayaan dan kepastian kita sebagai seorang Muslim yang untuk kemudian memilih Al-Quran, karena kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk hidup bagi manusia yang terbebas dari kesalahan, yang tidak mungkin berbuat salah, tidak mungkin ada kontradiksi di dalam. Kalau toh kita mengesankan ada isi yang saling bertolak belakang seperti yang disampaikan oleh beberapa kalangan, karena ketidaktahuan mereka tentang Al-Quran, ketidakmampuan mereka memilih Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naml, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-An'am maksud saya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul 'alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dialah yang Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Dalam tafsir Ibnu Katsir dituliskan di Bulughul Kafah ini, Qatadah mengatakan maksudnya benar dalam ucapan Allah, dan adil dalam semua keputusan Allah. Selalu benar dalam pemberitaan dan adil dalam tuntutan. Setiap yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan adalah benar. Tiada keraguan dan kebimbangan padanya. Semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan adalah adil. Tiada keadilan selain keadilannya. Setiap yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang adalah batil. Sungguh tidak sekali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, melainkan karena adanya mafsadat atau kerusakan pada yang dia lakukan. Nah, pemirsa yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tafsir Ibnu Katsir ini boleh dibilang tafsir masyhur yang banyak dirujuk banyak kalangan tentang penafsiran dari ayat-ayat yang ada di dalam. Nukilan-nukilan ini bukan sekedar nukilan, tapi sebuah kesadaran. Apapun yang dituliskan di dalam Al-Quran itu adalah benar. Karena keyakinan kita, Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran itu bukan buatan Muhammad sebagai Rasulullah. Al-Quran juga bukan buatan orang-orang Arab meskipun dia bahasa Arab. Dan Al-Quran juga bukan buatan Jabir temannya Muhammad yang kebetulan dia seorang ajam yang nggak ngerti bahasa Arab. Tentu kesadaran kita bahwa Al-Quran itu adalah pilihan, sesuatu yang niscaya tidak bisa kita tukar dengan apa. Di dalam bulan Al-Kahfah juga disebutkan kesadaran kita menganggap Al-Quran benar itu ada kesadaran Al-Quran tidak mungkin ada kesalahan. Sementara kalau Al-Quran ini kemudian kita sandingkan dengan kumpulan ide-ide manusia, sehebat apapun manusia, dikatakan bahwa al-insan ma'alul khoto an-insan. Insan itu, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang sepintar apapun ada lupa di sana. Sehebat apapun, sejenius apapun, ada kesalahan di sana. Maka tidak ada manusia yang sempurna. Seperti dalam konteks dia sebagai seorang manusia syariah seperti itu. Ya, seperti itu. Dijelaskan di dalam Bulughul Kafah juga, siapa saja yang meyakini dan mengamalkan Al-Quran, dia berada di jalan yang lurus, mendapatkan pahala, ridho dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, siapa saja yang mengingkari Al-Quran, berarti dia atau satu ayat pun yang dia ingkari, itu bisa mengantarkan kepada kekafiran. Jadi kalau dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah itu menyindir orang-orang ahli kitab,
Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu wahai ahli kitab, kamu akan mengimani sebagian isi kitab dan kamu akan mengkufuri sebagian isi. Hari ini kita jumpai ketika masalah sholat mereka yakin, ketika masalah puasa haji mereka yakin, walaupun haji jadi polemik karena kembali tahun ini tidak bisa berangkat. Sudah kadang diputuskan, ternyata pemerintah Saudi belum memberikan kuota. Ini jadi persoalan yang kembali lagi-lagi ini tenggelam lagi kasusnya. Sebab itulah Al-Quran dalam akidah atau keyakinan Islam. Jadi kalau ada orang yang ditanya pilih mana Al-Quran atau gagas manusia, jawabannya tegas, pasti pilih Al-Quran. Respon yang tegas menunjukkan keyakinan Islam yang kuat dan lurus. Walaupun kadang respon itu kita juga tidak perlu obrolan menurut Allah, nggak perlu kemana-mana kemudian saya pilih Al-Quran. Kadang itu hanya pancingan memastikan bahwa orang ini ternyata masih kekeh dengan Islam. Orangnya ternyata kekeh dengan keyakinan bahwa dia menuntut. Nanti ketika kehabisan cara, kehabisan ide, ketika disuruh milih antara Al-Quran dan gagasan manusia kemudian dijawab milih Al-Quran, maka dicap radikal. Seperti berita yang beredar tentang TBK, Wawasan Kebangsaan. Ketika ditanya, apakah Anda bersedia melepas jilbab Anda? Kalau jawabannya tidak bersedia, maka berarti Anda egois. Seakan-akan kalau orang yang tidak mau melepas jilbab itu berarti dia egois. Itu sebuah justifikasi yang luar biasa jahat. Sama dengan seperti diungkapkan dalam buletin Al-Quran, ketika seorang ditanya antara memilih Al-Quran dan gagasan kumpulan manusia mulai jauh memilih Al-Quran, maka dia akan ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan lambelisasi berikutnya yang menjadikan orang itu akan memikir atau berpikir berkali-kali saya akan menjawab apa. Salah satunya ini indikator nih, kalau ada orang jauh memilih Al-Quran, ini radikalis nih. Ini komunitas celana cingkrang, ini orang-orang yang memiliki ideologi khilafah. Walaupun ini masalah sentilan ideologi khilafah ini sudah berkali-kali dijelaskan. Khilafah itu bukan ideologi. Khilafah itu hanya sekumpulan ide tentang sistem pemerintahan dalam Islam. Yang diyakini kaum muslimin bahwa ini adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang ketika ini diterapkan, maka insya Allah semua hukum-hukum Allah bisa diterapkan. Seperti itu. Yang logikanya ketika orang yang memilih Al-Quran dicap sebagai radikal atau penganut radikalisme, maka masyarakat kita akan menganggap orang yang dianggap radikal itu dianggap orang yang jelek, orang yang buruk dan membahayakan. Ini berarti ketika ada orang memilih Al-Quran dia dianggap sebagai orang penganut radikalisme, berarti orang ini membahayakan. Kesimpulan paling akhirnya nanti kemudian akan ada kesimpulan berarti kalau ada orang yang tetap kekeh dengan Al-Quran, tetap yakin memilih Al-Quran, ini orang membahayakan negara kita. Kan seperti itu. Dengan kata lain, berarti Al-Quran itu membahayakan. Luar biasa. Ini tentu menjadi menggelitik kalau ada orang yang punya kesimpulan seperti ini. Sebagaimana dalam buku Kafat itu dituliskan itu dalam redaksi. Bagaimana bisa ada orang yang mengaku beragama Islam, namun justru menistakan kitab suci sendiri? Dan ini luar biasa, bukan hanya satu. Sebetulnya yang berkeyakinan sebenarnya tidak banyak. Hanya karena orang-orang yang di-blow up oleh media mainstream itu, orang-orang yang seperti ini, seakan-akan kemudian orang itu begitu banyak. Seakan-akan seperti itu. Maka ditegaskan dalam buletin kafah ini bahwa Al-Quran itu petunjuk yang sempurna. Digambarkan, misalkan, dilogikakan ketika Anda berada di sebuah lorong yang gelap. Tentu ketika Anda akan masuk ke lorong itu, Anda akan khawatir. Ini ada apa di dalam? Seperti itu. Betul-betul. Kalau Al-Fakir kebetulan berapa kali harus mencari nafkah, bekerja di pedalaman hutan. Ketika kita tidak punya petunjuk, jangan masuk hutan ya. Itu bukan ruang gelap, hutan saja. Siang hari saja kita akan masuk ragu. Ini jalannya betul enggak? Sudah tidak ada sinyal internet, tidak ada sinyal HP. Begitu kita salah masuk, iya kalau tidak ambles di tengah jalan mobilnya. Kalau ambles di tengah jalan, maka kita bisa jadi nggak bisa pulang. Tapi begitu ketika kita jalan di hutan, kita tidak tahu arahnya mana, kemudian tiba-tiba diberitahu seseorang, Pak, arahnya lurus. Kita yakin. Sama dengan logika yang disampaikan di dalam buletin kafah ini. Bahwa seperti orang masuk ke lorong yang gelap, dia tidak ada cahaya sama sekali. Dia akan ragu, gampang masuk.
Maka begitu ada petunjuk yang jelas, ada cahaya yang menerangi, dia jadi sangat pede. Itulah Islam. Dalam hidup ini ketika tidak ada petunjuk, maka kita tidak akan berani melangkah. Atau langkah kita jadi meragukan. Ketika Islam berikan petunjuk sebagai sebuah cahaya yang menerangi kehidupan, seperti cahaya yang menerangi gelap gulitanya sebuah lorong. Siapa saja yang mengikuti terangnya lorong itu dengan cahaya tadi, maka dia akan melangkah dengan benar. Tapi ketika tidak ada cahaya yang menerangi, maka dia akan terjumus dalam kegelapan. Bisa jadi dalam masalah kehidupan yang terjumus dalam kemaksiatan dan dosa karena tidak mengikuti petunjuk. Siapa saja yang berpegang teguh pada Al-Quran, maka ia akan selalu diliputi cahaya petunjuk dan tidak akan tersesat selamanya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Hakim, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnat Rasul." Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, Rasulullah, selama berpegang dengan tujuannya, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah kepada Rasulullah SAW. Al-Quran juga merupakan petunjuk. Dan saya sering menyampaikan ini dalam beberapa diskusi saya kepada teman-teman. Dalam kitab Nidamul Islam itu disebutkan Al-Islam wa ad-dinul ladzi anzala ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitandimi ala qatil bil khaliq wa ala qatil bin nafsi wa ala qatil bi ghairi banial insan. Islam itu sebuah agama sempurna. Begitu juga dengan Al-Quran yang menjadi keyakinan dalam Islam, dalam merupakan petunjuk yang sempurna dalam semua aspek itu. Allah menegaskan, seperti dituliskan dalam buletin kafah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu, tetap petunjuk atau rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran surat An-Nahl ayat 89. Bukan hanya masalah kehidupan secara umum, di dalam Al-Quran juga semua hal diatur. Jadi kalau tadi saya jelaskan definisi yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin dalam kitab Islam, Al-Islamu huwa ad-dinul ladzi anzala ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitandimi ala qatil insan bi khaliq. Semua aturan tadi ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada perkara akidah, ada perkara ibadah, ada hukum, makanan, pakaian dan akhlak. Ada pernikahan, ada haji, semua ada. Sehingga bukan hanya itu, di Al-Quran juga ditegaskan tentang bagaimana kepemimpinan, bagaimana ketika ada perselisihan pendapat antara seorang pemimpin atau pemerintah kalau bahasa hari ini dengan rakyat. Maka dalam Quran surat An-Nisa Allah mengatakan, "Wa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul." Juga dijelaskan masalah banyak hal dalam. Lebih jelas lagi dalam kitab-kitab fikih dibahas pembelajaran yang lebih detail dari Al-Quran. Karena ketika Al-Quran secara mujmal menjelaskan, kemudian diperinci lagi dalam bahasa hadis, kemudian oleh para ulama, bahasa Al-Quran, bahasa hadis tadi kemudian diterjemahkan dalam ide yang jauh lebih rinci dalam kitab-kitab fikih. Ada bab toharo, muamalah, mualiyah dan lain sebagainya. Bahkan ada bab peradilan. Sehingga begitu sempurnanya Islam, begitu sempurnanya Al-Quran, maka sekali lagi tidak layak kemudian ide paripurna Al-Quran ini yang merupakan kalamullah ini kemudian disandingkan pada sekelompok ide manusia yang sangat berpotensi berbuat salah. Nah, disitu menegaskan bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, ketika ada wacana atau diskursus tentang antara memilih Al-Quran dengan memilih gagasan buatan manusia, ini nyata-nyata ini adalah idenya orang-orang sekuler. Orang-orang yang memang Fasluddin An-Nahai memisahkan agama dari kehidupan. Yang bahasa buletin kafah ini ditegaskan ada sekuler radikal. Bukan radikalisme, sekuler radikal. Jadi betul-betul orang-orang sekuler yang luar biasa yang kemudian dijelaskan dalam buletin ini ketika ide awalnya sekuler itu hanya berkeinginan Fasluddin An-Nahai memisahkan agama dari kehidupan. Dalam konteks sekuler radikal ini mereka betul-betul membenci agama. Betul-betul memusuhi agama. Wajar ketika kemudian beberapa waktu yang lalu ditegaskan ada salah satu tokoh pembina bangsa yang mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Tentu secara
implisit kita bisa menangkap yang dimaksud adalah Islam. Ini luar biasa. Ini adalah contoh orang-orang yang berpemahaman sekuler. Itu sangat luar biasa dan kita mesti waspada. Karena ide-ide ini bagi orang awam yang memang belum mau berpikir lebih jernih akan diiyakan. Dan ketika sekelompok orang pun yang cerdas, karena demi sekerat urusan dunia, dia akan mengikuti pemahaman seperti itu. Nah, maka ketika ide-ide sekularisme ini tadi diterapkan, yang terjadi adalah kerusakan. Allah menegaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqhum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tambah kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Inilah yang sekarang terjadi di negeri ini. Sekularisme yang diterapkan begitu hebat dan begitu yakin. Rezim ini kemudian bukan hanya sekedar sekuler, mereka pada di ujung sekularisme radikal yang dikatakan itu. Dan itu betul ada, tak terbantahkan. Hanya memang kalau kesimpulannya Al-Fakir, rezim ini masih kadang tes. Bagaimana sih kalau dibikin begini, umat ini masih respon apa tidak? Ketika umat diam akan dilanjutkan. Nanti ketika umat ini reaktif, pasti mereka juga mikir. Sama dengan banyak hal tentang pendidikan yang kemudian ketika mereka ngomong direspon oleh umat sebegitu hebat, jadi kendor dan lain sebagainya. Kesimpulannya dalam buletin kami tegaskan bahwa wahai umat Islam, berjuanglah terus sekuat tenaga untuk memperjuangkan Al-Quran dan syariat Islam agar tegak kembali ke dalam seluruh aspek hidup. Tak boleh mundur sejengkal pun walaupun apapun yang terjadi. Perjuangan ini semoga kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT menolong hambanya jika mereka mau menolong agama. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit. Allah akan besar, saya kembalikan. Baik, Masya Allah wa jazakallahu khairan kathiran kepada Al-Ustadz Muhammad Taufur Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan pemaparannya pemirsa kepada kita semua. Masya Allah, dan pemaparannya telah demikian gamblang insya Allah kepada kita semua pemirsa. Dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita sudah sampai di sesi tanya jawab ya pemirsa. Sebagaimana kami sampaikan, apabila dari pemirsa sekalian yang hadir ada yang hendak didiskusikan atau ditanyakan, para pemirsa sekalian dapat menyampaikannya melalui kolom live chat yang ada di Zoom meeting ini atau secara lisan begitu ya. Alhamdulillah para pemirsa, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk, Ustaz. Izin kami bacakan terlebih dahulu. Ustaz, ini dari Ahmad Nadif ya. Ustaz izin bertanya, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibandingkan dengan gagasan manusia. Itu adalah sebuah keniscayaan. Hanya saja, bukankah dalam lintasan panjang sejarah manusia, selalu saja manusia berada dalam dua opsi yang harus dipilih. Pilih ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau gagasan manusia. Maksud beliau, bukankah pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan itu adalah pertanyaan yang wajar dalam keniscayaan benturan peradaban? Tinggal kita jawab dengan tegas. Wajazakumullahu khairan katsiran. Gimana Ustaz? Respon Ustaz Taufur. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, jadi Ustaz Nadif ini saudara saya dari dulu. Insyaallah mudah-mudahan kita bukan hanya bersaudara di dunia ini, tapi insya Allah kita akan bersama-sama dengan Allah di jannah nanti. Dalam konteks keindonesiaan, sebetulnya dari dulu tidak pernah ada pertanyaan ini. Ya, sejak Indonesia merdeka, kemudian sampai hari ini tidak ada pertanyaan itu. Bahkan kalau dulu ada tes wawancara PNS, nggak ada tes seperti itu. Ya, betul-betul tidak ada. Kenapa itu jadi muncul? Secara konteks ini perang peradaban atau konteks perang pemikiran memang wajar, itu akan terjadi. Pada satu titik tertentu kita harus memilih. Bukan hanya dalam konteks memilih antara Al-Quran dan gagasan manusia yang lain, tidak. Dalam semua hal, kita nanti pada kondisi akan berhadapan antara memilih yang hak dan yang batil. Itu pasti kita akan berhadapan.
dalam semua bidang kehidupan. Hanya saja kembali ke yang disampaikan tadi di dalam chat, ini wajar-wajar memang. Cuma bagi kita ini adalah keberanian rezim di rezim sekarang. Bukan hanya berani, bukan hanya masalah berani, tapi betul-betul mereka kemudian melakukan bersih-bersih. Jadi kalau bahasa beberapa teman saya diskusi itu, sebetulnya tes wawancaranya wawasan kebangsaan KPK ini kan bukan kebetulan. Allah alam itu pendapat tidak, tapi saya ingin sampaikan kepada pemirsa sekalian. Dalam sebuah negara sekuler seperti ini, dalam sebuah negara yang sedang dikandani oleh korporasi, maka semua orang pemilik modal itu mereka ada informasi yang kita harus cek kebenarannya. Ini ada suara lain, siapa ya? Boleh. Mohon maaf, Bapak Supriyono Aris mungkin dapat meng-mute audionya terlebih dahulu ya, Pak. Mungkin akan ada noise terhadap suara pemateri. Silakan Ustaz, bisa dilanjutkan. Jadi ada sedikit informasi yang sempat diskusi kecil sih saya. Saya kebetulan suka diskusi. Dan saya sekarang setelah di Malang lama, saya punya kebiasaan ngopi. Yang kadang ngopi di warung, kadang ngopi di masjid, kadang di rumah sambil diskusi dengan beberapa orang. Ya. Jadi ketika KPK ini semakin hebat, maka kemudian ada sengaja upaya pelemahan KPK. Yang salah satu cara pelemahan KPK ini, beberapa nama itu memang sudah dibidik awalnya. Yang kemudian tes awalnya, tiba-tiba orang-orang ini ditiadakan. Gitu. Maka kemudian dengan cara TBK ini, sehingga terjaringlah 75 nama itu. Agar kemudian balance, ya agar tidak terkesan Islam yang diinginkan, beberapa nama dimasukkan. Sehingga munculnya isu bahwa KPK sarangnya Taliban itu hanya isu samping, tapi isu yang asli adalah bersih-bersih agar KPK ini jadi dimandulkan. Maka tes on proyek ASN yang karyawan KPK itu adalah proyek yang disengaja untuk kemudian menyaring pegawai KPK. Yang ini sekali lagi tes, sayangnya tes KPK ini bocor, sehingga mau nggak mau bolanya menggelinding. Dan ini betul-betul luar biasa. Di saat rezim ini justru ada salah seorang yang dia public figure, seorang ulama besar yang notabene menjadi pemimpin negeri. Justru tambah seperti ini. Ini bukan semata-mata kewajaran ketika tes seperti ini, bukan. Tapi ini betul-betul upaya yang sangat sengaja, sistemik dan sangat masif dari orang-orang yang berpemahaman sekularisme radikal tadi. Mereka ingin betul-betul menjadikan Indonesia ini jauh dari Islam. Sampai seperti itu kesimpulannya dalam diskusi yang sama. Maka tentu pemahaman kita bukan sekedar kewajaran kita harus memilih, bukan sekedar kita menjawab, tidak. Seandainya tuh harus ditanya semua, pasti menjawab. Dan tetapnya nanti kalau itu kemudian sebagian besar ASN bisa memilih Al-Quran. Mereka juga nggak siap kok seandainya betul-betul pada memilih Al-Quran, terus mau diapakan? Tidak ada. Tidak ada. Gitu. Memang yang dijadikan proyek pertama adalah KPK, karena di KPK inilah banyak hal yang kemudian ketika pertama kali muncul ide TBK ini dengan 75 anggota KPK yang rata-rata adalah mereka penyidik senior, ternyata orang-orang yang kena ini adalah orang-orang yang sedang memegang kasus-kasus hebat. Kasusnya Joko Chandra, kasusnya Bansos, kasus ini, kasus mereka terjerat itu, yang kemudian jadi menggelinding kemana-mana dan akhirnya jadi ikutan. Itu pun ya sudah dibiarkan, nanti juga sebentar lagi berhenti, karena hanya nutupi kasus-kasus yang ada agar kemudian. Justru kalau saya pemahamannya, ketika ada seperti ini, kita jadi semakin yakin bahwa rezim itu betul-betul, negara ini betul-betul akan diarahkan menjadi negara sekuler. Walaupun dari dulu juga sekuler, tapi arahnya bukan lagi sekuler sebagaimana sekuler dari dulu, tapi betul-betul sekularisme radikalis. Sampai seperti itu. Yang endingnya nanti pada akhirnya ada potensi betul-betul umat Islam itu akan ditentukan bahkan
dalam proyek yang lain pemahamannya apakah ini kepentingan dari orang tertentu atau kelompok tertentu karena mereka Muslim, bisa jadi. Cuma kita mesti membuktikan, kita mesti mendapatkan data yang jauh lebih baik. Apakah ini ada orang-orang non-Islam di belakang? Pasti ada non-Islam. Tapi kalau saya cenderung ini adalah orang-orang di luar Islam, bukan orang-orang berkaitan dengan agama, tapi orang-orang yang punya agama baru yang pertama kapitalisme sekuler. Allah alam. Tahu saya mengaturkan jazakallahu khairan kataran kepada Ustaz Taufiq Hafizahullah atas jawaban yang sudah diberikan ya, atas respon yang sudah diberikan tadi. Jadi mungkin sedikit yang bisa di-highlight tadi bahwa pertanyaan sedemikian ini bukan sekadar satu hal yang wajar gitu ya. Karena memang ada upaya untuk membentur-benturkan Islam dengan rezim saat ini gitu ya, sehingga akan tereliminir orang-orang yang kemudian katakanlah kritis gitu terhadap rezim atau berpotensi membahayakan. Insyaallah seperti itu. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi yang masuk Ustaz dari Alif Ridho. Kami izin untuk bacakan dulu. Ustaz izin bertanya. Tadi saya coba baca sepintas, memang mungkin tidak secara langsung terkait dengan materi kali ini. Tapi saya akan coba bacakan terlebih dahulu Ustaz. Bagaimana dakwah di tengah pandemi yang lebih efektif di saat kita terbatas pada interaksi langsung? Artinya kita menggunakan berbagai macam media secara online gitu. Karena tidak semua orang bisa terakses melalui online. Adakah solusi menurut sirah nabawiyah atau sikap sahabat menjalani musibah seperti ini dalam konteks dakwah? Ya mungkin kalau kita kaitkan dengan topik kali ini, gimana sih Ustaz mengkomunikasikan terkait katakanlah Al-Quran itu nggak layak dibandingkan dengan gagasan manusia di saat konteksnya online seperti ini. Mungkin kalau langsung dihadap-hadapkan dengan tadi landasan ideologi bangsa ini gitu, gimana Ustaz di saat pandemi seperti ini? Yang pertama, dalam konteks buletin kafah ini yang harus kita pahami menurut saya, menurut Al-Fakir, umat itu nggak peduli kok masalah Pancasila dan ini, nggak peduli. Di kalangan itu nggak peduli. Bagi mereka itu yang penting bagaimana saya hari ini bisa eksis, bisa makan, dan mereka tetap bisa beraktivitas dengan wajar. Ini yang pertama. Sehingga tidak blow up tentang dibenturkannya Al-Quran ini dengan gagasan manusia atau sekelompok ide tadi, entah itu bernama Pancasila atau yang lain, maka sebetulnya tidak harus selalu kita dengung-dengungkan kemana-mana. Tapi justru kesempatannya adalah kita beri penjelasan tentang apa itu sebetulnya gagasan di luar Islam tadi. Kalau saya pemahamannya itu, sehingga ketika saya harus duduk, contohnya saya ke Surabaya, kemudian saya duduk di terminal Surabaya, ketemu dengan teman-teman, kemudian mereka bilang kita makan dulu, oke. Di sana ada warung mie ayam, kita makan mie ayam, ayo kita duduk di sana. Kemudian mereka sempat bertanya, itu piye Bu? TBK itu yo menurutmu? Biasa sebetulnya yang ditanya siapa, yang perlu jawab siapa. Dan sampai ditekoi, ya kan cuma misal toh. Sampai saya untuk meyakinkan mereka bahwa yang mereka tanyakan itu bukan sekedar basa-basi tanya, agar kemudian kita bisa jelaskan. Yang harapan saya ketika mereka tanya, betul-betul mereka punya pemahaman yang benar bahwa tes itu sangat tendensius. Sampai kemudian ketika saya bilang, ya saya ke sopo si awet dewi, sampai kan sampai aku foto-foto muslim itu, terus saya yakini benar gue bodoh. Iya. Ya sampai mesti yakin bahwa Al-Quran itu benar ya, nyopo kok mikir lione. Mesti penting dalam Al-Quran saisoni berusahalah berbuat yang terbaik dalam kehidupan. Nah, pemahaman ini harus sampai diberitahu pada keluarga, pada teman yang bisa diberitahu, agar mereka kemudian juga punya keyakinan bahwa yang benar itu Al-Quran. Ada di perumahan kebetulan jadi rame diskusi bahwa ya begini, ya saya sama. Ya sekarang ketika Anda ngajak diskusi ini dalam rangka apa?
Kalau kemudian Anda mencari kalimatul haqqin, nggak ada yang perlu diragukan, jawabannya sudah pasti. Tapi ketika Anda bicaranya existing Anda dalam kehidupan ini, dalam mencari nafkah, pasti akan beda. Bicaranya bagaimana kita mensiasati. Kalau kita yakin, sudah selesai, tidak ada ruang diskusi. Pilihan kita hanya satu, yaitu Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam konteks dakwah pandemi sama sebenarnya, hanya contoh ide tadi masalah tidak layaknya Al-Quran disandingkan dengan gagasan manusia. Tidak semua orang bisa masuk, tapi iya. Bahkan kalau kita mengundang orang dalam acara daurah online, boleh dicek, susah sekali. Justru kalau menurut saya, ini kembalinya kepada diri kita. 3 minggu yang lalu saya didatangi tamu 3 orang, yang kemudian saya bilang kepada mereka, it's me, not you. Ini saya, bukan kamu. Bahasa saya ke mereka begitu. Karena metode atau langkah dakwah kita, kalau kita terbentur oleh pandemi dan kita merasa mentok oleh pandemi, ya kita berhenti. Susah dengan dunia maya, susah dengan iya. Dalam sirah itu belum ada dunia maya. Mereka betul-betul menjalankan aktivitas layaknya bagaimana seorang manusia berinteraksi dengan orang. Pandemi itu tidak menjadi penghalang kalau kita berinteraksi dengan orang. Dan berinteraksi itu tidak harus kita kumpul dalam jumlah banyak. Tidak harus. Apa ini? Baru saat tadi saya sholat asar. Saya punya kebiasaan selama saya di rumah sebulan terakhir itu, sebelum adzan saya sudah bersiap. Begitu menjelang adzan, kadang saya berangkat dulu atau nunggu adzan selesai. Bergumana saya baru berangkat. Pasti sepulang dari sholat, saya punya kebiasaan baru. Kalau dulu saya selesai sholat, biasanya zikir sendiri, kemudian saya langsung pulang. Sekarang saya merubah kebiasaan. Saya zikir sendiri, selesai berdoa sendiri, imamnya mimpin doa, saya ikut berdoa bersama imam. Begitu selesai, alhamdulillahirabbil alamin, al-fatihah, mesti pada berangkat. Disitulah ketika pulang dari masjid, kita sengaja melakukan interaksi dengan dia. Walaupun tidak perlu 1-2 orang berdiskusi tentang banyak hal. Tentang mulai dari Pak Tufur, gimana itu mahasiswa UI itu yang katanya dipanggil. Si bapak yang tanya kepada saya ini ternyata dia hanya seorang supir Gojek. Terus saya jawab, kenapa Pak? Iya, masa ngomong begitu saja, hebat. Itu gimana Jokowi itu? Sampai saya pada beliau, nah kan Jokowi dapat gelar the king of lip service Pak. Pada ketawa. Kemudian kayaknya kita perlu ngobrol panjang nih Mas. Ya, boleh kapan-kapan. Ayo kita ngobrol panjang. Tapi hati-hati Pak, jangan terlalu dekat nanti kena corona. Tapi tetap interaksi itu ada. Para sahabat juga dulu sudah berinteraksi. Rasulullah mencontohkan kontaknya langsung, tidak via WA, tidak via Zoom. Ya ketemu dalam batas-batas tertentu yang tidak akan mengganggu. Tapi kalau dimaksud dakwah, kemudian kita kayak dulu, mengumpulkan daurah dalam jumlah yang banyak, ini yang bermasalah. Kita baru mengumpul banyak orang saja akan dicurigai, jangan nanti jadi klaster baru nih. Maka yang paling mungkin adalah berinteraksi. Bahkan ketika saya berinteraksi dengan tetangga, saya ngomong dulu, saya positif 2 kali COVID. Tetangga saya juga positif Pak, udah berawal dari ngomongin COVID, jadi ngomong tentang harga sembako mahal, ngomong tentang bahan pokok akan dikena pajak dan sebagainya. Disitulah konteks kita dalam berinteraksi dengan umat yang merupakan bagian dari dakwah, tetap bisa kita lakukan. Walaupun dalam konteks memperbesar tubuh partai, kita perlu strategi yang betul-betul jitu agar kemudian kita bisa masuk. Tentu kalau ini semua dilakukan masing-masing kita, tidak ada kendala kok, kondisi apapun. Yang jadi kendala menurut saya, karena kita membatasi diri kita. Seakan-akan kalau sudah pandemi, sudah via online, berarti selesai. Padahal tidak. Bahwa banyak berita beredar, meningkat, macam. Iya, kita tidak mengingkari itu. Itu informasi betul. Dan kita juga harus lebih waspada, lebih hati-hati. Tapi tidak menjadikan kita jadi takut berinteraksi. Tentu lebih hati-hati, prokesnya kita jalankan, kita juga memberi contoh. Prokesnya kita jalankan. Seperti itu. Allah alam. Baik, terima kasih wa jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad Tufur Ta'ala atas respon ya terhadap pertanyaan Bapak Alif Ridho. Dia lebih kurang bahwa interaksi itu tetap bisa dilakukan meskipun di kala pandemi saat ini,
dan kita perlu tetap mengikhtiarkan apa-apa yang kemudian memang perlu untuk dijaga dari ketika kita melakukan interaksi seperti itu. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di penghujung acara kali ini. Mungkin sebelum ditutup, Ustadz Muhammad Taufur ada closing statement terlebih dahulu. Saya persilakan. Satu hal, saya ingat ketika dulu tahun 96 kalau nggak 97, saya mengadakan acara di gedung Sasana Krida Universitas Negeri Malang. Waktu itu masih ikut Malang. Salah satu pematerinya adalah Cak Nong atau MH Nunanji. Ketika beliau disodori satu istilah yang bernama mabda atau ideologi, beliau bilang, mabda itu apa? Tukang becak itu nggak butuh mabda. Karena beliau juga, menurut saya waktu itu belum paham mabda itu. Umat hari ini sudah semakin banyak yang paham dengan Islam, mengerti betul bahwa Al-Quran adalah hak. Maka tinggal kita poles sedikit lagi dengan bahasa yang lebih matching dengan mereka. Saya tadi pagi bilang ke istri saya ketika kemarin hari Ahad, ketika ada acara di Ahmad, saya cobalah ketika nanti ngisi di masyarakat, bahasanya dirubah dalam bahasa keseharian mereka. Jangan pakai bahasa ilmiah, jangan pakai bahasa pelajaran kuliah mahasiswa. Itu akan jauh lebih mudah daripada kita harus menggunakan bahasa asing. Kadang diskusi kita, kajian-kajian kita juga lebih enak seperti itu. Sehingga kadang kita mengatakan kajian tanpa perlu disebut kajian. Ketika ngobrol santai sambil menjelang sholat isya habis maghrib, ya diskusi kecil, ngobrol santai 1, 2, 3. Tapi kita menyengaja betul-betul upaya yang harus kita lakukan, dan interaksi itu tidak bisa ditawar. Tidak ada alasan apapun bagi kita untuk tidak kontak orang. Walaupun mungkin berbulan-bulan hanya satu orang, tidak apa-apa. Tapi tekuni, putuskan satu orang ini kita temui, minta tolong kepada Allah, ya Allah, jadikan mulut saya, jadikan ungkapan-ungkapan saya menjadi petunjuk bagi dia, dan dia paham dengan Islam yang sah. Insyaallah, ketika ini kita lakukan lillahi ta'ala, Allah akan memberikan kemudahan dan mendapatkan hidayah dan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami haturkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Muhammad Taufur hafizahullah taala atas kehadirannya, atas waktu yang disempatkan oleh beliau, dan utamanya atas materi yang kemudian beliau paparkan tadi. Semoga bermanfaat bagi umat. Baik para pemirsa sekalian, kita akhiri forum Bedah Kafah di sore hari ini dengan bersama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita akhiri juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum, saya Astiari Nur Huda mewakili segenap kru pengajian Suara Sakinah yang bertugas. Kami pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada keterbatasan dan kekurangan. Insya Allah pengajian Suara Sakinah dalam program Bedah Kafah ini kita langsungkan secara rutin ya pemirsa, setiap hari Senin sore pukul 16.15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb qaribna wa barikna lina'mal salihan. في يدي رسالة التغيير